Baru-baru ini Menteri Ketenagakerjaan sudah menyampaikan data ekonomi dan ketenagakerjaan untuk penetapan upah minimum tahun 2023. Itu artinya kita sudah bisa menghitung berapa nilai upah minimum di tahun depan apabila mengacu pada ketentuan PP 36 tahun 2021. Dan kali ini kita akan menghitung kenaikan upah minimum untuk DKI Jakarta berdasarkan data ekonomi dan ketenagakerjaan yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Di dalam data itu disebutkan untuk pertumbuhan ekonomi tahun ini DKI Jakarta mencapai 4,96%. Sementara itu untuk inflasi adalah 4,61%. Dan untuk rata-rata konsumsi per kapita itu adalah Rp2.525.347. Sedangkan rata-rata jumlah ART itu 3,57 dan kemudian rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja adalah 1,43. Berdasarkan PP 36 untuk penetapan upah minimum tahun 2023 itu adalah upah minimum yang berlaku saat ini, kemudian ditambah nilai maksimal dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi, kemudian dikalikan batas atas dikurangi upah minimum yang berlaku saat ini, kemudian dibagi batas atas dan batas bawah dan dikalikan upah minimum yang saat ini berlaku. Sementara itu untuk rumus batas atas adalah rata-rata konsumsi per kapita dikalikan rata-rata jumlah anggota rumah tangga dibagi rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja, dan untuk batas bawahnya adalah setengah dari nilai batas atas. Dengan demikian kita sudah bisa memasukkan angka-angka yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan di dalam rumus yang ada dalam PP 36, di mana angka upah minimum DKI Jakarta saat ini besarnya adalah Rp4.641.854. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu diambil nilai yang paling atas begitu, dan nilai yang terbesar adalah pertumbuhan ekonomi. Itu angka yang digunakan adalah 4,96%. Dengan demikian 4,96% dikalikan nilai batas atas dikurangi upah minimum yang saat ini berlaku, kemudian dibagi batas atas dan batas bawah, kemudian dikalikan upah minimum yang saat ini berlaku, ketemu angka 121.439,38. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa upah minimum tahun depan untuk DKI Jakarta adalah Rp4.760.293,38. Itu artinya untuk tahun depan nilai kenaikannya adalah 2,62%. Ini masih jauh di bawah dari apa yang dituntut oleh kaum buruh, yaitu 13%. Bahkan dari nilai inflasi DKI Jakarta sendiri yang tembus di angka 4,61%, itu nilai kenaikannya juga masih di bawah dari inflasi. Itu artinya kenaikan upah minimum di DKI Jakarta untuk tahun depan itu bahkan tidak mampu untuk menutupi kenaikan harga-harga. Teman-teman, itu tadi adalah kenaikan upah minimum DKI Jakarta. Kalau kemudian mengacu kepada PP 36 tahun 2021, pertanyaannya adalah apakah kemudian kita akan berpasrah diri, apakah kemudian kita akan berdiam diri, apakah kemudian kita akan menerima dengan kenaikan upah DKI Jakarta yang nilainya 2,62% itu. Tentu saja kita menolak penetapan upah minimum berdasarkan PP 36. Dan hitung-hitungan tadi yang menggunakan PP 36 bukan sebagai bentuk persetujuan kita terkait dengan regulasi yang ada, tetapi setidaknya untuk sebagai peringatan atau pembanding, itulah yang akan terjadi di DKI Jakarta manakala penetapan upah minimum menggunakan acuan atau aturan turunan dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kenaikannya sangat kecil sekali. Dan saya sudah menghitung sebenarnya beberapa daerah, misalnya di Tangerang, kemudian Bekasi, Karawang, Surabaya, itu beberapa daerah yang ketika kita memasukkan rumus dengan data-data yang ada, tidak akan ada kenaikan karena nilainya sudah di atas batas atas. Dan kita tahu kalau kita mengacu kepada PP 36, maka bagi upah minimum dengan rumus yang tadi, ketika nilainya di atas batas atas, maka upah minimum yang ditetapkan adalah sama dengan upah minimum yang kemarin. Dengan demikian, mengacu pada PP 36, itu ada beberapa daerah seperti yang tadi saya sebutkan, tidak akan ada kenaikan upah minimum. Saya akan mencoba untuk mensimulasikan perhitungannya pada video yang akan datang, dan untuk itu teman-teman yang belum subscribe channel ini bisa silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya untuk kemudian bisa mendapatkan informasi di kemudian hari. Berdasarkan ketentuan yang ada, Gubernur akan menetapkan upah minimum provinsi paling lambat adalah tanggal 21 November. Untuk itu masih ada beberapa hari ke depan untuk kita memastikan bahwa upah minimum itu bisa melampaui dari apa yang diatur oleh PP 36. Dan itu kemudian akan terwujud kalau kemudian kaum buruh bersatu bersama-sama untuk menuntut pemerintah untuk memastikan agar kenaikan upah di tahun depan setidak-tidaknya adalah 13%.
Dengan adanya surat dari Menteri Ketenagakerjaan terkait dengan data ekonomi dan ketenagakerjaan sebagai acuan untuk penetapan upah minimum di tahun depan, itu sebenarnya sama saja menghilangkan peran dari Dewan Pengupahan. Tidak ada lagi fungsi dari Dewan Pengupahan, lawang angka-angka dan data-data sudah disiapkan. Tinggal memasukkan ke dalam rumus, tidak perlu orang hebat yang duduk di dalam Dewan Pengupahan, itu semuanya bisa dikerjakan dan kemudian kita sudah ketemu angkanya. Dengan kata lain, saya mau bilang bahwa penetapan upah minimum ditentukan dengan otoriter begitu, dengan sepihak. Bahkan gubernur itu hanya semacam menjadi stempel, karena walaupun dia punya kewenangan untuk menetapkan surat keputusan, tapi sesungguhnya terkait dengan nilainya disandera begitu oleh pemerintah pusat. Dan ini sekaligus mengkonfirmasi kepada kita, sekaligus menegaskan kepada kita bahwa PP 36 yang tidak berpihak kepada kepentingan kaum buruh ini harus dihapuskan.